Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika sehat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, nihil, bagus ya. Sudah siap kan untuk belajar hari ini? Oke, bagus, sudah siap. Jika sudah siap, untuk barang-barang yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran kita pada pagi hari ini, tolong disingkirkan terlebih dahulu ya, agar suasana pembelajaran kita pada pagi hari ini terlihat kondusif. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa sih kita perlu untuk menuntut ilmu? Ada yang tahu jawabannya atau ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Oke, benar sekali ya yang dikatakan oleh teman-temannya tadi, bahwasannya dengan menuntut ilmu kita bisa mencapai cita-cita kita. Mungkin di kelas ini ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi guru, ada juga yang ingin menjadi polisi, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk mewujudkan itu semua diperlukan kerja keras dan usaha, serta kunci utamanya adalah belajar sungguh-sungguh dan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagaimana, sudah semangat kan untuk belajar hari ini? Bagus, harus selalu tetap semangat ya. Di minggu lalu, kita telah belajar mengenai permasalahan ekonomi, yaitu pilihan. Ada yang masih ingat apa itu pilihan? Ya, silakan Rosa. Oke, benar sekali. Jadi, pilihan ada karena tidak semua bisa kita pilih. Nah, prinsip inilah yang memunculkan biaya peluang dan skala prioritas. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar mengenai biaya peluang dan skala prioritas. Ada yang tahu apa itu biaya peluang? Ya, Rido, silakan. Ada lagi? Ya, Rati, silakan. Oke, benar sekali ya apa yang telah dijelaskan oleh Rido dan Rati. Jadi, biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan ketika kita memilih suatu kegiatan. Nah, biaya peluang ini berbeda dengan biaya sehari-hari. Mengapa demikian? Karena biaya peluang merupakan biaya yang kita korbankan untuk memilih suatu kegiatan dengan maksud tertentu. Sedangkan biaya sehari-hari merupakan biaya yang kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Jelas berbeda, bukan? Di dalam biaya peluang ada juga perhitungan untuk biaya peluang itu sendiri. Nah, ada dua cara untuk menghitung biaya peluang, yaitu yang pertama, bila ada dua pilihan, maka nilai peluang yang diambil adalah nilai yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Yang kedua, jika ada lebih dari dua pilihan, maka nilai peluang yang diambil adalah nilai terbesar atau terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Selanjutnya Ibu ada contoh, silakan untuk setiap perwakilan kelompok berbaris saja kelompoknya untuk menjawab soal yang telah Ibu bagikan. Jika telah mengetahui jawabannya, silakan untuk menuliskan ke depan. Oke, yang menjawab tadi perwakilan dari kelompok 3 ya. Dan jawabannya benar sekali. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk kelompok 3. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai skala prioritas. Ada yang tahu apa itu skala prioritas? Ya, silakan Reni. Sedikit lagi hampir sempurna jawabannya ya. Ada yang bisa melengkapi jawaban dari Reni? Ya, silakan Rati. Oke, benar sekali ya. Jadi, skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan pentingnya kebutuhan. Patokannya adalah memetakan kebutuhan terpenting terlebih dahulu, setelah itu baru di-list kebutuhan pendukung lainnya. Nah, di dalam skala prioritas ini terdapat faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Ada yang tahu apa faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas? Ya, silakan Dona. Oke, benar sekali ya.
Jadi faktor yang mempengaruhi skala prioritas ini ada 3, yaitu yang pertama, tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka peluang untuk membeli barang keinginan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan seseorang sedikit, maka skala prioritas harus diutamakan. Yang kedua, status sosial. Jadi, semakin tinggi status sosial seseorang, maka kebutuhan juga akan meningkat. Contohnya, kepala desa. Dia tidak hanya memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga, akan tetapi juga harus mencanangkan pemenuhan kebutuhan desa dan juga warganya. Yang ketiga, lingkungan sosial. Jadi, lingkungan sosial ini merupakan alasan masyarakat harus pintar dalam mengatur skala prioritas. Mengapa demikian? Karena jika tinggal di lingkungan orang yang kaya, maka kebutuhan juga akan berbeda dengan orang yang tinggal di lingkungan sederhana. Seperti contohnya kebutuhan akan mobil mewah, tas mahal, sepatu luar negeri, dan lain-lain. Coba yang di belakang untuk menjelaskan kembali apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, sepertinya kamu tidak memperhatikan Ibu ketika menjelaskan ya. Silakan pindah ke depan agar lebih fokus untuk memperhatikan Ibu dalam menjelaskan materi. Lalu, bagaimana cara menyusun skala prioritas yang baik dan benar? Ada yang tahu? Oke, jika tidak tahu, Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama itu menentukan tingkat kepentingan terlebih dahulu. Jadi, kalian harus memilih kebutuhan yang paling terpenting menurut kalian, lalu diletakkan di posisi yang pertama ya. Yang kedua, menilai jumlah produk. Menilai jumlah produk di sini maksudnya adalah melihat apakah produk tersebut banyak dijual atau sebaliknya. Jika sulit didapat, maka kalian perlu untuk meletakkannya di posisi pertama. Sebaliknya, jika produk tersebut banyak dijual, maka kalian bisa menunda untuk membelinya. Yang ketiga, pertimbangan masa depan. Untuk menyusun skala prioritas ini, pastikan wawasan diarahkan pada kebutuhan jangka panjang. Kalau perlu, penuhi kebutuhan yang berguna untuk masa depan seperti biaya kuliah, asuransi pendidikan anak, dana kesehatan, dan lain-lain. Oke, materi telah habis Ibu jelaskan ya. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kalian sebuah kelompok. Kelompoknya per baris saja, jadi total kelompok ada 4 ya. Oke, di setiap kelompok sudah Ibu bagikan lembar soal. Tolong kalian pecahkan dan Ibu harap kalian bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Lalu jika sudah menjawabnya, maka kalian akan menjabarkan jawabannya tersebut ke teman-teman lainnya. Nah, kalian telah menjabarkan jawaban soal yang telah Ibu bagikan kepada kalian ya. Bagus-bagus semua jawabannya, kita upload terlebih dahulu. Tetapi di sini Ibu akan memilih satu di antara kalian yang menurut Ibu kelompok terbaik dari yang baik ya. Jadi kelompok terbaik tersebut jatuh kepada kelompok 2. Selamat kepada kelompok 2. Untuk perwakilan kelompok 2 silakan maju ke depan karena Ibu ada hadiah untuk kelompok kalian. Ini ada hadiah kecil dari Ibu, tolong disimpan dan menjadi kenang-kenangan serta dapat berguna bagi kelas kalian ya tentunya. Ini Ibu serahkan kepada kelompok 2. Dari penjelasan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya peluang dan skala prioritas muncul karena adanya pilihan serta hukum kelangkaan. Penerapannya juga sangat lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Biaya peluang dan skala prioritas sangat penting dalam membuat sebuah keputusan. Indikator perencanaan yang baik adalah dengan pengelolaan biaya peluang serta skala prioritas yang tepat juga terperinci. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Jika masih ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan.
Oke, tidak ada ya. Maka berakhir pula kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-harinya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di minggu selanjutnya.